Kalau gue ketinggalan kapal ini, semua perjalanan akan hancur. Dan masalahnya, gue cuma punya 1 juta rupiah buat jalan dari Jakarta sampai Labuan Bajo. Disinilah masalah pertama gue dimulai. Dengan budget segini, pilihan gue cuma satu, kereta ekonomi Airlangga. Rp104.000 untuk 14 jam. Dan nggak ada garansi nyaman. Berangkat dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Pasar Turi Surabaya. Semua orang di kereta ekonomi itu udah kayak keluarga dadakan. Yang tadinya cuma pengen hemat, tiba-tiba gue belajar menikmati. "14 jam duduk, pantat panas, kaki pegal, kepala berat." Di titik ini gue nanya ke diri sendiri, baru segini aja gue udah mau nyerah. Tapi pas gue lihat sunset itu, semua capek hilang. Inilah alasan gue milih slow travel, bisa ngelihat hal kecil yang biasanya selalu gue lewati. Dan sunset itu jadi turning point pertama. Gue belum sampai Surabaya, tapi gue udah mulai ngerasain panjangnya Indonesia. Ini baru checkpoint pertama. Duit gue masih aman. Tenaga gue udah mulai habis nih. Walau kaki pegel, badan lengket, tapi hati enteng. Dan dari sini, challenge 1 juta baru kerasa serius. Dari Jakarta ke Surabaya aja berarti gue udah jalan 800 km dengan Rp104.000. Artinya, Labuan Bajo bukan mustahil. Perjalanan ini pasti gak gampang. Justru karena challenge ini bikin gue pengen terus maju 1 langkah. Sampai Surabaya jam 10 malam. Dan jujur, begitu kaki turun dari kereta, gue langsung sadar ini challenge masih jauh banget dari selesai. Dan langkah berikutnya pindah ke stasiun Gubeng untuk ngejar kereta ke Banyuwangi besok pagi. Sebelum pindah stasiun, perut gue udah kelaparan. Jadi gue mampir ke KFC di Jalan Aditya Warman. Minimal buat balikin energi gue untuk besok pagi. Setelah makan, gue langsung ke stasiun Gubeng. Dan ini bagian yang jarang orang ceritain. Nunggu di stasiun itu bukan cuma nunggu, tapi ujian mental. Capek, banyak nyamuk, dan waktu jalan pelan banget. Ada ketenangan aneh dari perjalanan malam. Kayak bagian kecil yang biasanya lo skip, sekarang kerasa punya makna. Dan di stasiun Gubeng inilah babak baru dimulai. Jam 6 pagi, gue harus naik kereta selama 7 jam dengan harga Rp56.000 menuju pintu keluar Jawa. Dari stasiun Gubeng inilah menuju checkpoint kedua dimulai. Jam 6 pagi, kereta Probowangi masuk peron. Gue 1 langkah lebih dekat ke ujung Pulau Jawa. Dan begitu kereta jalan, gue baru sadar ini bukan kereta buat liburan. Ini kereta buat survive. Kursi keras, sandaran tegak. Di titik ini gue mulai mikir, gila, ini baru setengah perjalanan. Punggung mulai pegal, kepala berat, dan gue belum cukup tidur. Pas kereta keluar dari Surabaya, semuanya berubah. Jujur, ini perjalanan paling berat. Kereta murah justru nunjukin Indonesia yang paling jujur. Banyak orang yang bisa terbang langsung ke Bali atau ke Bajo. Tapi, mereka melewatkan keindahan yang jarang dilihat dari pesawat. Kereta murah kayak gini justru ngasih gue pemandangan paling jujur dari sebuah perjalanan. Besok jam 2 siang, gue harus nyebrang ke Bali. Artinya, gue butuh tempat buat istirahat malam ini. Gue nemu hostel murah, Rp70.000 semalam. Simple, gak mewah, tapi cukup. Ada rasa lega yang sederhana. Perjalanan murah bikin lo lebih menghargai istirahat kecil kayak gini. Sederhana, dan yang paling penting, ini cukup bikin gue siap untuk ke babak berikutnya. Ini bagian paling krusial dari perjalanan murah ke Labuan Bajo. Kalau gue ketinggalan kapal ini, semua perjalanan akan sia-sia. Tiket ferry gue cuma Rp10.000. Masalahnya,
gue baru jalan kaki jam 14.45, sedangkan kapal gue jam 15.00. Jarak ke dermaga 15 menit jalan kaki. Perjalanan yang tadinya pelan sekarang berubah jadi sedikit cepat. Setiap papan petunjuk bikin gue tambah panik. Gue makin cepat dan mulai ngos-ngosan. Punggung sakit, kaki gemeter, keringat udah kayak mandi. Gue gak bisa berhenti karena kapal ini satu-satunya cara murah keluar Pulau Jawa. Pas belokan terakhir, gue lihat kapalnya masih sandar. Petugasnya cuma bilang, "Cepet mas." Rasanya gue kayak dikasih second chance. Dan akhirnya gue masuk kapal yang harusnya gue udah ketinggalan 5 menit lalu. Ternyata kapalnya enak, ada AC, dingin, kursi empuk, padahal cuma bayar 10.000. Capek perjalanan tadi langsung hilang. Setidaknya gue gak perlu beli tiket kapal yang baru. Perjalanan ini jadi satu langkah lebih dekat ke Pulau Bali. Pas gue lihat laut, semua rasa panik tadi kayak hilang pelan-pelan. Begitu nyampe Bali, gue kira perjalanan bakal makin gampang. Ternyata enggak. Bali bagian barat itu jauh dari Bali yang kita bayangin. Gue nemu bus lokal ke Denpasar, harganya cuma Rp60.000 selama 6 jam. Begitu gue naik, murah bukan berarti nyaman. Kursinya keras, AC-nya kadang dingin, kadang panas. Titik paling jujur dari sebuah perjalanan murah adalah saat lo mulai ragu. Apa beneran gue bisa sampai Labuan Bajo dengan modal Rp1.000.000? Pas lewat sawah yang luas, pelan-pelan gue sedikit bisa melupakan keraguan-keraguan itu. Bali bukan cuma pantai, bule, dan resort. Ada perjalanan yang pelan tapi jujur. Ini checkpoint ketiga gue. Gue nyampe terminal Ubung Denpasar jam 10 malam. Sepi, gelap, dan agak serem. Sekarang gue harus pesen Grab Bike untuk ke hostel malam ini. Setelah melewati hari paling chaos, akhirnya gue bisa napas. Kenyamanan kecil rasanya mewah banget. Perjalanan ini belum selesai. Besok pagi, jam 7, gue harus naik kapal Pelni selama 29 jam. Dan disitulah perjalanan gue beneran diuji. Jam 3 pagi, alarm bunyi. Dan itu momen ketika gue nanya ke diri sendiri, gue yakin mau naik kapal selama 29 jam. Masuk sini pak, jalan ini ya? Gue sampai di Pelabuhan Benoa, masih gelap dan terasa udara asin. Nanti tinggal tunjukkan ini sama KTP. Oh, itu masuk. jadi nggak usah cetak. Masuk. Udah benar. Terima kasih. Ya. Gue ngeliat orang-orang udah ngantri bawa karung, kardus, barang-barang yang kayaknya seluruh hidup mereka ada di situ. Ternyata jadwal kapal ngaret. Dari jam 7 jadi jam 8 pagi. Inilah Indonesia versi paling Indonesia. Rp275.000 buat 29 jam. Murah, tapi bukan berarti gampang. Gue cari tempat tidur, taruh tas, dan rebahan. Dalam hati cuman mikir, 29 jam, semoga badan gue kuat. Gue mulai adaptasi, keluar dek, cari angin, sambil lihat orang-orang yang juga lagi duduk di pinggiran dek. Dan ternyata, kapal itu bukan cuma transportasi. Ini rumah sementara. Di kapal, peduli itu jadi hal normal. Gue jarang lihat orang asing peduli tanpa alasan. Tapi di kapal itu normal. Kalau lo mau merasakan Indonesia, lo harus mau duduk bareng orang Indonesia. Gue kira gue bakal bosan. Justru sebaliknya. Perjalanan lambat memaksa lo buat berhenti.
Dan ketika lo berhenti, lo baru sadar betapa kecilnya diri lo dibanding lautan ini. AC kadang mati, kadang dingin, anak kecil yang nangis, tempat sempit, dan gue tidur berdempetan dengan orang asing. Di sini, gue hampir nyerah, tapi justru ini yang ngasih gue sense of achievement yang mahal. Jam 6 pagi, kita transit sebentar di Pelabuhan Bima. Kapal berhenti sekitar 2 jam. Gue ngeliat kapal bongkar muat, lihat orang angkut bawang, sambil ngeliat sunrise juga. Ada penumpang yang turun, ada yang naik. Semua bergerak, tapi nggak buru-buru. Gue masih capek, mata masih berat, dan udara pagi bikin badan kaku. Tapi gue duduk aja, ngeliatin semua orang yang tetap bekerja meski matahari baru muncul. Entah kenapa, momen sederhana ini bikin gue ngerasa kecil. Kayak diingatkan kalau setiap orang lagi menjalani ritme hidupnya masing-masing. Jam 8 pagi, kapal mulai berangkat. Sekitar 1 jam dari Bima, kapal mulai lewat Gunung Sangeang. Ini adalah gunung api aktif, berdiri sendirian di tengah laut. Semakin dekat, bentuknya makin jelas. Dan pas gue lihat lebih lama, gue sadar Indonesia tuh sebesar ini. Semua rasa itu muncul kalau lo berani jalan pelan. Gue belum sampai NTT, tapi perjalanannya mulai punya rasa. Jam 3 sore, siluet pulau-pulau kecil mulai kelihatan. Lautnya tenang banget. Setelah 29 jam di laut, pemandangan ini rasanya kayak hadiah. Dan gue sempat mikir, laut setenang ini pertanda apa ya? Dan begitu gue lihat Labuan Bajo dari jauh, gue langsung ngerti kenapa ini harus ditempuh dengan pelan. Perjalanan lambat bikin gue ngerasain tujuan yang lebih dalam. Jam 4 sore, kapal akhirnya sadar. Badan gue kerasa capek banget, tapi hati gue seneng banget. Walaupun excited, realitanya Bajo langsung nyambut dengan panas dan ramai. Dan jujur, pertama kali kaki turun dari kapal rasanya kayak menang sesuatu. Bukan menang uang, bukan menang challenge, tapi menang lawan diri sendiri. Akhirnya, gue masuk fase yang paling gue tunggu. Nggak buru-buru, nggak ngejar apa-apa. Dan gue keinget semua momen kecil yang udah gue lewatin. Tidur di stasiun, buru-buru lari ngejar kapal, sunrise di Bima, dan sampai momen gue diam ngeliat Gunung Sangiang. Gue baru sadar, perjalanan lambat itu bukan tentang murah, bukan tentang hemat, tapi tentang ngerasain hidup lebih dalam. Ketika lo jalan pelan, hal kecil kayak duduk di stasiun, makan murah, nunggu kereta, semua itu tiba-tiba punya rasa. Dan rasa itu cuman muncul kalau lo nggak buru-buru. Gue nggak cuma sampai Labuan Bajo, gue sampai di versi diri gue yang lebih tenang, lebih sabar, dan lebih hidup. Perjalanan murah ini ngasih gue hal yang nggak bisa dibeli. Itu adalah waktu buat ngerasain hidup sendiri. Perjalanan ini belum selesai. Setelah semua perjalanan, semua tidur singkat, semua naik turun transport, akhirnya gue duduk, buka catatan, dan mulai ngitung semuanya. Gue beneran berhasil nggak sampai Labuan Bajo cuma dengan modal 1 juta rupiah. Kereta Jakarta-Surabaya Rp104.000. Grab stasiun Pasar Turi ke stasiun Gubeng Rp10.000. Kereta Surabaya-Banyuwangi Rp56.000. Hostel di Banyuwangi Rp70.000. Kapal penyeberangan Banyuwangi-Bali Rp10.000.
Bus dari Gilimanuk Bali ke Denpasar Rp60.000. Grab dari Denpasar ke hostel Rp21.000. Hostel di Bali Rp94.000. Grab dari hostel ke Pelabuhan Benoa Bali Rp24.000. Kapal dari Bali ke Labuan Bajo Rp275.000. Total Jakarta Labuan Bajo Rp724.000. Dan ternyata gue berhasil, bahkan lebih rendah dari target. Target gue 1 juta. Gue kira itu udah batas paling realistis buat perjalanan sejauh ini. 710.000 ini cuma angka. Harga sebenarnya adalah waktu, tenaga, dan ketidaknyamanan. 1 juta cukup, tapi nilai yang gue dapat jauh lebih besar dari semua biaya itu. Yang bikin perjalanan ini berharga bukan karena murah, tapi di proses yang bikin lo ngerti cara menghargai hal kecil. Gue bukan cuma bawa foto, tapi bawa versi diri gue yang lebih sabar, lebih berani, dan lebih hidup. Dan kalau lo mau ulang rute ini dengan aman, jelas, dan hemat, gue udah rangkum semuanya. Transport, hotel, rute, sampai tips budget. Komen, DM Bajo, harganya cuma Rp99.000. Kita sudah tahu gimana caranya dari Jakarta sampai Labuan Bajo kurang dari 1 juta. Tapi, gimana dengan perjalanan di Labuan Bajonya? Ternyata, 9 jam naik motor dari Labuan Bajo, ada gunung yang paling kerucut di Indonesia. Dan ada desa adat di bawahnya yang sudah berusia ribuan tahun. Bagaimana orang-orang di sana hidup? Ikuti ceritanya di video ini. Pinang dengan dia punya apa? Kulitnya. Kuat kali. Berarti